kita masih menikmati bisa menghirup udara segar. Salawat berangkatkan salam senantiasa terlimpahkan kepada uswasana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Munasabah Al-Quran bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said MA yang telah mengimami salat subuh kita dengan suara yang sangat merdu. Dengan tidak memanjangkan mukadimahnya, mari kita buka kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, falyatafaddal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Kautsar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebelum memulai kajian ini. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya, baik yang berada di rumah maupun yang di rumah sakit. Saudara kita, istri kita, mungkin teman-teman kita yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutang kita. Yang punya hajat, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Gak ada kita yang tidak punya hajat sama Allah. Semua pasti punya hajat dengan hajatnya masing-masing, atau terlalu banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita doakan untuk kedua orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun kelak kita akan berpisah dengan dunia ini, karena itu pasti. Wafat itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata para ustadz, bisa jadi jamaah duluan, ustadz belakangan, atau sebaliknya, ustadz belakangan, jamaah duluan. Enak-enak gitu. Tapi yang jelas kita semuanya ini camat, calon mati. Kapan, di mana, tidak ada yang tahu. Kita berdoa, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang penting dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting karena betapa soleh akhirnya su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ada salah ujungnya husnul khatimah. Jamaah kita ini insyaallah soleh, wafatnya husnul khatimah. Ya Allah, ya hanya itu yang kita harapkan, hanya itu yang jadi perjalanan hidup dari dilahirkan sampai hari ini hanya untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi yang dijelaskan dalam Quran, khalidina fiha abada. Sudah khalidina fiha, kekal, abada pula, selamanya. Jadi nggak balik lagi, nggak ada alam lagi. Alam dunia ini hanya sebentar saja.
Ya Allah, nggak lama. 70, 80 paling banter udah jarang itu 80 tahun. Di sini saja 80 kayaknya bisa dihitung dengan jari atau bahkan tidak ada. Meskipun sekaya apapun kita, kalau kekayaan itu akan membuat kita mulia, mestinya Qarun lebih mulia dari kita, ya. Kalau kekuasaan itu akan membuat kita mulia, mestinya Fir'aun lebih mulia dari kita. Tapi ternyata kekayaan itu tidak membuat kita mulia. Pangkat dan jabatan tidak membuat kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang buat mulia kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, kita doakan semoga, silakan sebutkan namanya, binnya, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Kita belum mampu rasanya membalas semua kebaikan-kebaikannya, tidak bisa. Hanya kita berdoa atau mendoakan, itu bagian dari waladun saleh yad'ulah. Allah luaskan kuburnya, Allah masukkan kelak ke syurganya Allah, berkumpul dengan para syuhada, para salihin daripada nabiyyin. Ala hadhihi an-niyyah wa la kulli niyyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم استجب دعاءنا قبول إن شاء الله. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membincang tentang bagaimana kaitan syariat dengan takwa. Ini masih bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa ini? 17 ya. Ada yang 17, ada yang 18. Monggo saja. Ibu bapak sekalian, ketika kita mengulas haji atau Allah mengulas haji di dalam Al-Quran, ada satu pesan penting dari ibadah haji yang sedemikian hebat, luar biasa. Ayatnya yang sudah kita hafal, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di ayat itu ada satu titik tekan dari Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini yang kita garis bawahi. Kata Allah, haji itu ibadah yang luar biasa. Tidak ada yang tergabung di satu ibadah, ya, kecuali ada di haji. Ibadah maliyah, ibadah ruhaniyah, ibadah jasmaniyah, ibadah badaniyah, kumpul semua. Kalau kita sholat butuh maliyah tidak? Butuh uang enggak? Kayaknya enggak butuh itu. Kapan saja kita bisa sholat. Zakat ibadah maliyah bukan? Maliyah. Butuh jasad enggak? Rasanya cukup titipkan saja ke Jiswaf atau Bajnas atau kemarin ACT yang sedang di, Masya Allah, diobok-obok ya. Ya kita nggak bahas itu. Titipkan saja, asal kita punya harta kita bisa zakat. Asal punya harta kita bisa infak.
bisa sedekah. Tidak perlu badan kita harus kuat fisiknya, tidak. Tapi begitu haji, ibadah jasmaniyah penting, maka istita'ah kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau dulu istita'ah di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama mampu secara finansial, sekarang nggak cukup, Pak. Dulu usia berapa Pak Ji waktu haji? 60 pas, masih bisa itu. Istita'ah di sini mampu bukan hanya secara keuangan, secara kesehatan juga harus diperiksa fisiknya. Dan sekarang istita'ah dari sisi usia, lewat dari 65 tahun sudah close, tidak bisa lagi untuk haji. Istita'ah bukan hanya istita'ah maliyah, jasmaniyah, tapi dari istita'ah umur juga. Ya, subhanallah. Jadi jasad oke, fisik oke, uang oke, nah penggabungan rohani oke, maka itulah ibadah haji tergabung dalam ibadah yang secara luar biasa itu. Itu pun yang diharapkan kata Allah adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Haji kita membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ya. Karena ini masih bulan Dzulhijjah ya. Begitupun kurban. Kurban kita lihat di surah Al-Hajj misalnya. Kata Allah, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bukan surah Al-Hajj itu ya, masih di surah ya. La yanalallaha luhumuha, tidaklah aliran darah juga daging kurban yang kita kurbankan itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan rambut kurban itu, bukan kakinya, bukan kepalanya, bukan hewan yang kita kurbankan itu, tetapi yang diterima oleh Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Syariat kurban yang demikian heroik yang di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 102, itu pun mengisahkan satu pesan penting, yakni pesan takwa. Jadi hampir semua syariat itu Bapak Ibu sekalian yang kita minta, yang diminta oleh Allah bertakwa. Maka kalau kita buka ayat-ayat Quran, ketika kita beriman, maka selalu digandengkan dengan takwa. Surah Al-Hasyr misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Bahkan berlapis dua takwa yang disebutkan oleh Allah. Ternyata iman saja tidak cukup, kira-kira gitu. Iman saja tidak cukup. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qawlum bil lisan wa amalum bil arkan. Membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan kita.
Iman itu namanya, tapi gandeng iman itu dengan takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Begitu para ulama menjelaskan, mentakrifkan tentang takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kenapa tidak cukup dengan iman? 14 abad yang lalu Nabi mengatakan, iman itu, kata Nabi, kadang naik, kadang bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik, bisa juga turun. Maka lapisi iman kita dengan takwa. Tapi kalau sudah iman, itu pasti dijamin masuk surga. Meskipun iman kita sekecil biji dzarrah, mithqala dzarratin khairan yarah, meskipun dalam dzarrah, kalau ilmuwan fisika, dzarrah itu lebih kecil dari partikel atom. Partikel atom itu semana itu kecilnya. Ada lebih kecil dari partikel atom, itulah dzarrah. Meskipun imannya hanya sebiji sawi itu, atau lebih kecil daripada itu, selama memiliki keimanan, insya Allah kita masuk surga. Hanya ngetem di nerakanya berapa tahun? Maka harus dibarengi dengan takwa. Quran itu menjelaskan kepada kita, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Jadi kalau ngetem sehari itu seperti 1000 tahun di dunia. Atau kalau meminjam filosofinya petinju internasional itu, Bapak Muhammad Ali, itu luar biasa itu, mu'allaf tapi luar biasa. Tokoh-tokoh ya, Michael Jackson, semua tokoh-tokoh besar itu letakkan di lantai itu tertulis. Begitu Muhammad Ali nggak mau itu, karena ada nama Muhammad dan nama Ali. Wih, akhirnya ditempel di dinding khusus itu. Apa filosofinya yang bisa kita ambil kebaikannya? Konon beliau itu selalu kemana-mana bawa korek api, padahal bukan perokok. Nah, kalau perokok itu bawa korek api terus gitu ya. Bawa korek api ya, siapa yang merokok di sini? Di sini nggak ada ya, nggak ada perokok di sini. Di luar nggak tahu. Di masjid ngerokok, nggak ada yang rokok. Begitu ditanya kenapa selalu bawa korek api, filosofinya apa? Jadi kalau mau melakukan maksiat, melakukan dosa, kata Muhammad Ali, maka saya tinggal menyalakan korek api itu dan saya pegang nyalanya itu panas atau tidaknya. Kalau korek api itu masih panas, bagaimana gambaran panasnya di neraka? Wih, subhanallah. Maka bawalah korek api terus itu kemana-mana. Ya, itu filosofinya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Nah, maka takwa itu menjadi peranan penting dalam segala aktivitas kita. Sama seperti iman juga selalu digandengkan dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah takwa. Surah Al-Asr kita lihat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Tuh. Kenapa tidak cukup iman? Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat
watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Iman digandengkan dengan amal saleh. Kira-kira begini, jangan ngaku beriman kalau dengan tetangga saja kalian tidak rukun. Jangan ngaku beriman sama istri saja nggak baik. Jangan ngaku beriman, ya, ada saudaranya yang tidak makan, kita baik-baik saja. Jangan ngaku beriman, ada saudara muslim yang lain tertimpa musibah lalu kita santai-santai saja. Masya Allah, ya. Itulah amanu wa amilus solihat. Betapa iman amal saleh, iman takwa. Haji memesankan takwa kepada kita. Ibadah kurban memesankan takwa kepada kita. Ibadah puasa yang luar biasa hebatnya juga. Lihat ayatnya 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang hanya kita dan Allah yang tahu, ya. Tetangga kita nggak tahu itu kita puasa apa enggak. Bahkan istri kita bisa jadi nggak tahu, karena subuhnya begitu, sebelum subuh sahurnya bareng, begitu keluar nggak tahu lagi sudah. Maka puasa itu istimewa, as-saumu li wa ana ajzibih. Puasamu itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Karena ibadah puasa hanya kita dan Allah saja yang tahu. Itu saja Allah memesankan pesan penting. Satu pesan pentingnya, la'allakum tattaqun. Masya Allah. Jadi hampir semua ibadah kita itu adalah ada nilai-nilai pesan takwa. Jadi kalau begitu saya memberikan garis bawah, underline, satu kesimpulan, ibadah individual kita itu tidak ada apa-apanya kalau tidak dibarengi dengan ibadah sosial. Biarpun kita sholat sunnah setiap hari 1000 rakaat, bayangkan dulu, kuat nggak 1000 rakaat? Ini pengandaian, ya, pengandaian. Andai kita sholat sunnah 1000 rakaat, tapi mohon maaf ada tamu, tidak kita muliakan tamunya, maka iman kita menjadi tidak sempurna, tidak dianggap beriman, kata Rasul, atau tidak sempurna imannya manakala ada tamu kita tidak mampu menghormati tamunya, ya. Tidak sempurna imannya artinya bahwa ibadah sosial kita, ibadah individual kita, vertikal kita dengan Allah, biarpun qiyamul lailnya nggak pernah putus setiap hari, tapi dengan orang tua, masya Allah, jahilnya, nggak usah dengan orang tua dah, sama istri nggak baik, sama tetangga nggak baik, itu runtuh atau paling tidak sempurna imannya. Hebat kita menjaga sholat 5 waktu, hebat kita puasanya, hebat kita amalan-amalan dengan Allahnya, tapi mulut kita tidak pernah terjaga, ya, sikut kanan sikut kiri, menyakiti sesama, maka itu habis amalan-amalan kita karena perbuatan-perbuatan model itu. Itulah yang disebut oleh Nabi muflis itu, ya.
Orang yang merugi manakala dia ibadahnya Masya Allah, hajinya berulang kali, umrohnya setiap tahun, haji pun demikian, Masya Allah ya. Sedekahnya nggak pernah tinggal, qiyamul lailnya nggak pernah tinggal, tapi dengan tetangga nggak pernah akur, dengan orang tua cekcok, dengan istri cekcok terus, maka dia justru habis amalnya, pada akhirnya dia dilemparkan ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua amalan penting yang ada di bulan Dzulhijjah ini haji, Masya Allah ya. Kata para ulama, haji itu menuju Baitullah ya. Ya siapa sih yang tidak pengen haji? Yang sudah haji pun pengen ke sana lagi, pengen ke sana lagi. Kalau ditanya sudah haji, sudah, pengen ke sana lagi, saya enggak pengen. Nah, itu berarti rusak itu hati. Sudah umroh, sudah, pengen ke sana lagi, enggak pengen. Nah, itu. Atau saya mengikuti syariat Rasulullah, hajinya hanya sekali. Ya bagus juga kalau tujuannya memang itu. Tapi kalau enggak ada kepengenan lagi datang ke sana, nah, itu berarti ada yang salah itu. Ada yang salah. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan penting dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama, haji itu adalah menuju Baitullah. Ya, tahun ini hanya 100.000 jamaah haji Indonesia, kurang 50%-nya. 2008 saya berangkat dengan beliau ya. Saya ketua kloter dari DKI Jakarta. Lalu kemudian 2009 saya membawa jamaah KBIH, jamaah plus, itu masih 220.000 jamaah, 220.000 2019 sebelum pandemi. Sekarang 2022 itu sudah 50%-nya terpangkas, berarti ada 100.000 jamaah haji yang semestinya berangkat, karena pandemi ini dikurang 50%. Oke, tapi jangan khawatir kata para ulama, atau pesan penting dari kuliah subuh pagi hari ini, yang ibadah haji memang menuju Baitullah. Yang dalam gambaran Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anakku, ini juga gambaran ini kepada kita semua. Wahai jamaah sekalian, andai ada tamu agung, entah itu sultan, entah itu raja, entah itu presiden, atau atasan kita tamu agung yang datang kepada kita, kata Al-Ghazali, wahai anakku, apa yang engkau akan lakukan? Apa kira-kira yang mau kita lakukan Bapak sekalian? Menyiapkan segala sesuatunya, betul? Semua kita siapkan. Bahkan mau datang presiden saja, yang tadinya belum diaspal itu jalan diaspal. Yang tadinya belum ada bandara, jadi ada bandara. Itu baru presiden. Nah, gambaran ini Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran dari Al-Ghazali yang memberikan ilustrasi kepada kita. Andai kita ini didatangi oleh petinggi, orang-orang penting, raja, sultan, maka apapun kita persiapkan, tadi jalan saja kita siapkan itu, makanan yang mewah, rumah kita cat dan seterusnya. Nah, bagi jamaah yang di luar dari 100.000 jamaah haji itu, memang jamaah 100.000 itu adalah datang ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Bagi yang tidak datang, yang tidak dipanggil oleh Allah, bisa nggak datang ke Baitullah? Bukan hanya datang ke Baitullah, tetapi bagaimana menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Nah, hadirkan Allah di dalam qalbu kita,
Hadirkan Allah di rumah kita, hadirkan Allah di bisnis kita, hadirkan Allah dalam aktivitas kita, dalam kerjaan kita, dalam semua aktivitas kita, menghadirkan Allah. Kalau orang haji ke Baitullah, ke rumahnya Allah, tetapi yang tidak haji datangkan Baitullah, itu ada pada diri kita masing-masing. Masya Allah, itu pesan penting bagi hari ini, yang menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Yang kedua, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban itu tidak ada yang hebat, ya. Atau kalau meminjam bahasanya Nabi, tidak ada amalan di hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain berkurban. Berkurban itu disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim di surah As-Saffat ayat 102, ya. Nabi Ibrahim itu hidup, kalau kita lihat sejarah atau tarikh, ya, dua milenial atau 2 milenium sebelum Masehi. 1 milenium itu berapa? 1000, ya. Kalau 2 milenium berarti 2000 sebelum hijrah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Kurang lebih usianya Nabiullah Ibrahim itu 3500 tahun. Wah, jauh sekali, ya. 3500 tahun usianya Nabiullah Ibrahim, dihitung dari sekarang, dari usia Nabiullah Ibrahim sampai sekarang. Jadi sudah 3 milenium, 3500 tahun. Udah panjang itu. Nabiullah Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa bergelar Kalimullah, ya. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad Habibullah, Al-Habibul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah itu kekasih Allah itu, kalau kita cinta, misalkan di masjid, ke masjid ini penuh semua masjid ini kecintaan kita, tapi Khalil itu sampai masuk ke celah-celah dari apapun itu. Jadi tidak ada celah Nabiullah Ibrahim itu kecuali kecintaan kepada Allah, itu Khalilullah. Jadi nggak ada rongga, nggak ada rongga. Kalau hanya di dada cintanya, ini tidak. Semua cintanya Nabiullah Ibrahim itu untuk Allah. Wah, kalau kita dibagi-bagi tuh cintanya, ya. Cinta ke istri kadang-kadang lebih daripada cintanya ke Allah. Allah minta kurban 1 ekor kambing, ya. Kalau kurbannya Nabi pernah 2 ekor kambing yang gemuk, besar gemuk. 1 disembelih untuk Nabi dan keluarganya, 1 disembelih untuk umatnya. Oh, sampai kita itu disebut 2 kambing. Ya, kita berikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Khalilullah. Di masa itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim ini juga dikenal sebagai Abu Al-Millah, bapak dari para agama-agama dunia. Dari Nabiullah Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, lahir Ismail.
Ismail. Inilah garis keturunan ke umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibrahim punya satu istri apa dua istri? Dua istri, ya. Jadi kalau mau taat seperti Ibrahim, masya Allah. Istri yang pertama adalah Siti Sarah. Siti Sarah ini lama sekali nggak punya anak. Lalu punya, ya mohon maaf, asisten kira-kira. Siapa asistennya? Siti Hajar. Masya Allah. Jadi dengan suka hati Siti Sarah ini memberikan kekasih cintanya Ibrahim kepada asistennya Siti Hajar. Dari Siti Sarah melahirkan siapa? Dari Siti Sarah inilah yang kemudian lahir keturunan-keturunan Yahudi Nasrani. Ya, jadi Yahudi Nasrani, Islam garisnya Rasulullah, garisnya ke Siti Hajar. Maka Nabiullah Ibrahim bergelar Abu al-Millah, bapak atau nenek moyang agama itu berpusat di Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di masa itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah, penyembahannya bermacam-macam itu, sesembahannya. Tuhan yang disembah oleh umatnya ketika itu melihat bintang, oh ini indah sekali bintang, ini adalah Tuhan. Begitu siang hari bintang hilang nggak? Hilang, oh ternyata bukan Tuhan. Melihat matahari, muncul matahari, oh bersinar indah, muncul besar, menyinari seluruh alam raya ini. Begitu matahari di sore hari tenggelam, oh ini bukan Tuhan. Ya. Muncul lagi, oh apa namanya, bulan. Bulan kok terang, benderang, menerangi alam raya ini. Begitu di waktu fajar, waktu subuh, hilang lagi bulan. Oh kalau begitu bulan ini bukan Tuhan. Nah, Nabiullah Ibrahim itu hidup di masa itu. Ya, di masa itu Nabiullah Ibrahim hidup. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan pada poin ini, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan selain cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kecintaan itu ya sungguh luar biasa, tidak ada batasnya, maka di situ Allah menguji Nabiullah Ibrahim berapa tahun tidak punya anak. Memang dijelaskan di Quran itu di usia senja. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Pendeknya usia sudah tidak dimungkinkan lagi untuk mempunyai anak. Tapi Allah kasih keturunan melalui jalur Siti Hajar melahirkan Ismail. Nah, ketika posisi itu, ketika lagi cinta-cintanya, ketika lagi mahabbah-mahabbahnya, maka tidak ada yang ada di relung hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Datang Ismail, ya, maka disitulah ujian datang kepada Nabiullah Ibrahim. Betulkah engkau cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di ayat 102 di dalam surah As-Saffat itu Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengorbankan Ismail. Tanggal 8 Dzulhijjah muncul mimpi untuk mengorbankan Ismail. Tanggal 9 masih muncul itu mimpinya. Tadinya diabaikan saja, tapi begitu berkali-kali ini meyakinkan bahwa ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dialoglah antara Ibrahim dengan Ismail, maka Ismail kerjakan wahai anakku, wahai bapakku, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikorbankan di 10 Dzulhijjah di hari nahar. Itulah Ismail dikorbankan, ya, disembelih. Ada juga yang memahami bukan Ibrahim tapi Ishak katanya, ya. Kalau dalam tradisi Islam itu Ibu Ismail. Dalam tradisi agama yang lain Yahudi, Nasrani,
itu Ishak. Ya wallahu alam bisawab. Nah, ketika cinta kepada Allah secara totalitas, maka apapun, nah ini pesan terakhir, apapun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Juni sudah menunggu, ini menandakan waktunya sudah berakhir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan semakin kita memahami bagaimana pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi, kita semakin cinta kepada Allah ya Ustaz, sehingga berkorban apapun demi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menyemangati kajian kita di pagi hari ini, kita buka sesi tanya jawab. Kepada jamaah sekalian dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sudah menjelaskan ada dua jenis ibadah, yaitu ibadah vertikal, yaitu habluminallah, dan ibadah horizontal, habluminannas. Pertanyaan saya adalah sebenarnya bagaimana posisi kedua jenis ibadah ini? Apakah habluminallah itu lebih utama dibandingkan yang habluminannas, atau sebaliknya, atau harus bagaimana baiknya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, ada lagi Bapak sekalian? Oh, enggak ada ya. Sambil menunggu Ustaz, Ustaz. Iya. Apakah ibadah vertikal atau ibadah individual kepada Allah yang lebih gede, atau sebaliknya ibadah horizontal sesama manusia itu yang lebih diutamakan? Iya, idealnya seimbang. Kalau atau begini, hampir semua syariat itu mengajarkan kepada ibadah horizontal tadi. Salat yang individualistis antara kita dengan Allah, tidak ada ibadah yang lebih yang bernuansa hanya kita dengan Allah, kecuali mungkin ya salat. Ya. Karena dari takbir Allahu Akbar, tapi begitu akhir dari salat itu diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, tengok kiri. Apa pelajaran penting yang kita bisa ambil? Jangan asyik kita hanya ibadah individual kita hanya dengan Allah saja, tapi tengok kanan, tengok kiri, lihat tetanggamu, lihat orang lain, itu jauh lebih penting. Maka bagi kawan-kawan yang biasanya teman-teman liberal itu, ibadah sosial itu katanya lebih utama daripada ibadah individual. Atau ada pesan moral atau pesan penting dari semua ibadah adalah pesan kemanusiaan. Iya, pesan kemanusiaan. Adanya zakat itu untuk apa? Untuk membahagiakan sesama. Puasa yang yang kita hanya Allah dan kita saja yang tahu. Apa pesan penting dari puasa kita? Pesan penting dari puasa kita adalah biar kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar. Kalau begitu ibadah sosial. Salat yang ibadah yang Masya Allah hanya kita dan Allah saja, tetapi mengajarkan juga ibadah sosial di situ.
Lihat, tengok kanan dan tengok kiri. Tengok kanan dan tengok kiri. Apalagi ibadah kurban, apalagi berbagi. Maka setiap kata iman seperti yang tadi saya sampaikan, sekian banyak kata iman di dalam Quran itu banyak sekali digandeng dengan amal soleh, menandakan bahwa iman saja tidak cukup, ya, salat sendiri saja tidak cukup, qiyamul lail sendiri saja tidak cukup, tanpa dibarengi dengan kebaikan secara sosial. Ya. Kalau kita baik, soleh secara individual itu penting, tetapi jauh lebih penting manifestasi dari soleh secara individual itu terpancar dari soleh sosial. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau secara sosialnya tidak baik, mohon maaf, berarti ada yang salah dengan ibadah individual kita. Biarpun Masya Allah itu sholat berjamaahnya nggak pernah putus, puasanya nggak pernah putus, qiyamul lailnya nggak pernah putus, sedekahnya nggak pernah putus, tapi begitu disapa nggak mau nyahut. Wah, ada kerja bakti nggak pernah datang, ada urunan masjid nggak pernah nyumbang. Nah, berarti ibadah individual itu juga bermasalah di sini. Jangankan itu, iman saja selalu digandeng dengan takwa. Takwa itu artinya juga ibadah sosial. Iman, amal soleh itu sudah paket. Hasil atau buah dari iman kita adalah amal soleh, bukan amal salah. Buah dari sholat kita adalah bagaimana baik kepada sesama, salam dia. Maka saya sering mengungkapkan, tidak mungkin seorang ahli Quran, seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis dia mengumbar kebencian, ya. Tidak mungkin dia bergelar seorang ulama kalau mengajak kepada keburukan, karena apa yang ada dalam keulamaannya. Silakan ulama mana yang tidak baik hatinya, yang solehnya, sudah pasti itu ya, pasti pandangannya pun pandangan yang tidak sinis, yang tidak mengajak kepada keburukan. Nah, itu terpancar dari itu, ya. Ahli Quran dia tapi mencaci maki, itu dipertimbangkan lagi, belajar sama ahlul Quran itu. Ulama dia tapi mencaci maki, mengajak kepada ketidakbaikan misalnya, maka dipertimbangkan lagi kepada guru itu. Jadi orang ulama atau seorang ulama, seorang alim, allamah, itu pasti tutur katanya bijak, ya, mengajarkan pasti kebaikan-kebaikan, tidak ada rasa keburukan, kebusukan hati. Itulah pancaran dari sehatnya hati, qalbun salim yang dalam bahasa Al-Quran. Masya Allah, bukan qalbun marid, ya, hati yang maradun, sakit, hati yang mati. Tetapi qalbun salim itu terpancar, iman kita terpancar, tauhid kita terpancar melalui amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak? Sepertinya sudah tidak ada. Kalaupun ada nanti bisa sambil di luar. Baik, karena ini juga sudah terang juga,
Marilah kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.